Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'd, sahabat uswah, ya sahabat al-uswah, jumpa lagi pada kesempatan kali ini dan kita akan lanjut membahas tentang belajar sedikit demi sedikit tentang dasar-dasar ruqyah syariah, dan tentunya untuk materi-materi kita akan membahas dari buku ruqyah, ya. Ini adalah buku ruqyah jin, sihir dan terapinya, ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pakar dunia gaib dari Timur Tengah, ya. Dan kemarin itu kita sudah menjelaskan tentang bagian satu. Bagian satu itu adalah berbicara tentang percaya kepada yang gaib, ya, percaya kepada yang gaib. Kemudian hari ini kita akan masuk kepada penjelasan yang selanjutnya tentang asal muasal, ya, ini asal muasal penciptaan jin, ya, asal muasal penciptaan jin, ya. Kenapa perlu kita bahas untuk masalah ini, ya, karena di dalam ruqyah syariah nanti itu trik-trik jin itu untuk menyakiti manusia, ya, untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, itu bermacam-macam, ya. Nah, untuk memahami itu perlu kita mengetahui asal muasal penciptaan mereka, sehingga nantinya kita bisa memahami, oh begini nanti sifatnya, begini nanti triknya, oh begini caranya, dan lain sebagainya. Dari dari mula kita harus mengetahui betul-betul asal muasal penciptaan jin itu sendiri, ya. Nah, pertanyaannya, adakah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan jin, ya? Baiklah, langsung saja kita di sini di dalam buku ini dijelaskan bahwa banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api, ya, diciptakan dari api. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqal janna mim mariji min nar, ya. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api, ya, Ar-Rahman. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memang jin itu, ya, jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari nyala api, ya. Kemudian selanjutnya, ya, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala, di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum, ya. Dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas, ya. Itu ayat yang kedua. Kemudian banyak lagi, ya, kita ambil 3 contoh saja di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang asal muasal penciptaan jin, ya. Kemudian ayat yang ketiga yang menegaskan bahwa bangsa jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin, ya. Artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis berkata, aku lebih baik darinya, dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah, ya. Sekali lagi ini menjelaskan bahwa bangsa jin itu diciptakan dari api. Kemudian kita juga mengutip hadis, ya. Satu hadis dari Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata, ini langsung artinya, ya, yang berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yakni tanah liat. Ya, ini di dalam hadis ini ada di dalam buku kitab Syarh An-Nawawi, hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke 123. Ya. Jadi di hadis ini ya, Nabi menyampaikan kepada kita, menegaskan bahwa memang bangsa jin itu diciptakan dari api, kemudian malaikat itu diciptakan dari cahaya, kemudian manusia itu diciptakan dari tanah. Ya, dan inilah yang akan nanti kita akan pelajari selanjutnya, yang akan mewakili sifat-sifat manusia. Ya, sifat-sifat manusia. Sifat api itu bagaimana ya, yang diadopsi oleh para bangsa jin, kemudian sifat cahaya, kemudian sifat tanah itu yang diadopsi atau melekat pada diri manusia. Ya. Nanti sehingga kita penjelasan selanjutnya itu akan ketemu ya, sehingga kita bisa mengatasi ketika ada seseorang pasien yang diganggu jin. Kita akan belajar tentang karakteristik ya jin itu sendiri, sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Baiklah sahabat Al-Uswah, jadi itu tadi ya yang kita ketahui, memang bahwa bangsa jin itu diciptakan dari api, dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa memang bangsa jin itu diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah, kemudian para malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Baiklah, cukup sekian untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.